Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Jika kita kemarin belajar pangkat 2, sekarang kita belajar akar pangkat 2. Nah, perbedaannya, akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 ini bisa disebut juga akar kuadrat. Misal di sini 6 kuadrat atau 6 pangkat 2 itu sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Jika kita tulis dalam bentuk akar, berarti penulisannya seperti ini, anak-anak. Dan bagaimana cara membacanya? Cara membacanya, akar kuadrat dari 36 sama dengan 6. Atau akar pangkat 2 dari 36 sama dengan 6. Jadi ada dua cara membaca. Coba kita ke contoh. Kita diminta mencari akar kuadrat dari suatu bilangan yang menghasilkan 12. Berarti di sini cara penyelesaiannya 12 kali 12 sama dengan 144. Berarti jawabannya adalah akar kuadrat dari 144 hasilnya 12. Jadi hasil perkalian di sini diletakkan di dalam akar. Kemudian akar kuadrat dari 64 adalah titik-titik. Berarti di sini kita mencari angka berapa yang dikalikan dan sama yang menghasilkan 64. Berarti dia adalah 8. 8 kali 8 sama dengan 64. Berarti jika ditulis, akar kuadrat dari 64 adalah 8. Seperti itu ya. Nah, di sini misal Ibu memberi contoh akar kuadrat yang lebih dari 100. Kalau mungkin kurang dari 100 atau sama dengan 100, kalian bisa menghafalkannya yang kemarin Ibu tampilkan mulai dari 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. Nah, jika lebih dari 100, di buku kalian sudah ada cara penyelesaiannya. Salah satu cara penyelesaiannya Ibu akan bahas. Nah, perhatikan di sini, Ibu akan tulis dulu list pangkat 2, mulai dari 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. Nah, yang pertama pada buku kalian diminta pisahkan setiap dua angka dari belakang. Berarti di sini Ibu beri tanda titik untuk memisahkannya. Kemudian, tentukan bilangan kuadrat yang hasilnya paling mendekati angka paling kiri. Di sini angka paling kiri yaitu 7 atau angka paling depan. 7. Nah, kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya paling mendekati angka paling kiri, tetapi tidak boleh melebihi. Berarti di sini adalah 4. 4 milik siapa? 4 milik 2 pangkat 2. Kita tulis. Kita tulis 2 pangkat 2, jangan lupa. Berarti hasilnya 2. Nah, 2 kali 2 ini kita kalikan, anak-anak. Oke. Jadi, Ibu ulangi. Kita mencari bilangan kuadrat yang mendekati 7, ketemu 4. Nah, 4 ini bilangan kuadrat yang dihasilkan dari 2 kali 2. Berarti, kita menulis 2 sebagai hasil bilangan yang pertama. Kemudian, kita kalikan 2 kali 2. Hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita kurangkan. 7 dikurangi 4 hasilnya 3. 8-nya turun dan 4-nya juga turun. Selanjutnya kita jumlahkan tadi anak-anak 2 pangkat 2. Tetapi di sini kita jumlahkan. Nah, 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Jadi kita mencari, kalian perhatikan di situ ada titik-titik. 4 titik-titik dikali titik-titik, dia hasilnya juga harus 384. Jadi kita mencari angka yang sama yang memenuhi persyaratan jika dikalikan hasilnya 384. Jadi nanti bilangannya menghasilkan 384. Bilangan berapa itu? Yaitu 8.
Jadi bilangannya harus sama. 48 kali 8 hasilnya adalah 384. Kita kurangkan sampai kita menghasilkan 0, sehingga untuk bilangan keduanya kita ketemu angka 8. Nah, cara ini merupakan salah satu cara dan sudah dijelaskan juga di buku kalian. Berikutnya, dengan soal yang sama, Ibu akan memberikan salah satu cara lain yang bisa jadi alternatif kalian dalam mencari akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Soalnya masih sama. Kita tulis dulu list pangkat 2 mulai dari 1 sampai 10 seperti tadi. Cara yang pertama masih sama, kita pisahkan dua angka dari belakang. Ada tanda titik di situ, kemudian untuk bilangan yang depan atau sebelah kiri yaitu angka 7, kita cari bilangan kuadrat yang mendekati 7, yaitu 4. Punya siapa 4? Punya 2 pangkat 2. Sehingga kita kalikan 2 kali 2 hasilnya 4, kita kurangi. Oh iya, maaf, kita tulis dulu 2-nya sebagai hasil bilangan pertama, kemudian kita kurangi, hasilnya adalah 3. Nah, di sini yang dikurangkan cukup bilangan yang depan saja, anak-anak. Kemudian, setelah ini, kita atau kalian bisa perhatikan angka paling belakang dari bilangan yang paling kanan, atau dari 84 ini, kalian cukup perhatikan yang belakang saja. Nah, karena kita memperhatikan yang belakang saja atau menandai yang belakang saja, untuk pangkat 2 bilangan kuadratnya kita lihat yang paling belakang. Berarti di sini ada 1, 4, 9, 16. Nah, yang kita perhatikan cukup angka 6-nya saja. 25 kita perhatikan 5-nya, 36 kita perhatikan 6, 49 kita perhatikan 9, dan seterusnya. Karena kita mencari angka 4, berarti yang kita lihat yang memiliki angka belakang angka 4. Di sini berarti 2 pangkat 2, dan di sini kita ketemu bilangan kuadratnya 64, berarti angka belakangnya 4 ya anak-anak, ini milik 8 pangkat 2. Sehingga untuk 4 ada 2 kemungkinan nanti, yaitu 2 dan 8. Selanjutnya kita bandingkan di sini 3 dan 2. 3 ini anak-anak, 3. Kita fokusnya ke 3. 3 lebih besar atau lebih kecil dari 2. Jika 3 lebih besar, berarti yang kita pilih yang besar dari antara 2 dan 8. Jika 3 lebih kecil, berarti yang kita pilih adalah yang kecil. Karena 3 lebih besar daripada 2, berarti antara 2 dan 8 kita pilih yaitu angka 8, karena lebih besar. Nah, hasilnya sama 28. Silakan anak-anak, jika kalian mencari akar pangkat 2, boleh pakai cara yang di buku, boleh memakai cara ini, atau mungkin cara yang lain. Boleh, terserah. Yang terpenting kalian paham proses pengerjaannya. Nah, sekian ya dari Ibu. Selamat belajar. Tanyakan jika ada yang kurang jelas. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.